kita sedang diuji. Persatuan dan kesatuan kita dijadikan ajang taruhan bagi mereka yang menginginkan perpecahan di Indonesia. Mereka senang jika kita diadu domba, jika sesama anak bangsa saling mencaci, membenci. Hilang sudah canda dan tawa di muka Ibu Pertiwi. Persatuan dan kesatuan sebenarnya adalah janji kita, sumpah kita yang bernaung di bawah sayap Sang Garuda. Ketunggalan menjadi kemajemukan, membiaskan rajut toleransi yang telah susah payah dirajut oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. Sudahlah, jangan kita kerdilkan pikiran kita dengan perbedaan. Beda boleh, marahan jangan. Ayolah kita dewasa, jaga kesatuan dan persatuan dengan akal dan rasa. Jangan biarkan mereka-mereka tertawa melihat wajah Indonesia dicoreng dengan angkara murka. Buang jauh kepongahan, sudah saatnya kembali mengangkat kesantunan dan kerukunan. Hilangkan sudah aku dan Anda. Sekarang saatnya menjadi kita, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan tentang materi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi terpimpin. Saya Nei Fatihah dan di sebelah saya Mirnawati Dan saya Mansa. dan saya Pina Lestari. Demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu Presiden Soekarno. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. 1. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik, Konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Tujuan demokrasi terpimpin. 1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia. 2. Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Pada periode pemerintahan Indonesia tahun 1959 sampai 1965 tersebut, kekuasaan didominasi oleh presiden. Peranan partai politik menjadi terbatas, pengaruh komunis semakin berkembang, dan peranan TNI atau Polri sebagai unsur sosial politik semakin luas.